Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu shoroh dasar, pelajaran yang ke-48. Pada pelajaran ilmu shoroh yang ke-48 ini kita akan membahas bina ajwaf. Kita akan membahas bina ajwaf dan kaidah mengganti wawu dan ya dengan alif, kaidah memindah harokat wawu dan ya. Bina ajwaf ada dua macam. Satu bina ajwaf wawi, dua bina ajwaf ya'i. Bina ajwaf wawi ialah kalimat yang ain fiilnya berupa huruf wawu. Ingat ya, ain fiilnya ini berupa wawu. Itu namanya ajwaf wawi. Yang kedua bina ajwaf ya'i ialah kalimat yang ain fiilnya berupa ya. Jadi di sini tidak berupa wawu tapi berupa ya. Contoh sowana. Di sini kita lihat ain fiilnya berupa wawu, berarti bina ajwaf wawi. Tapi kemudian wawu ini diganti dengan alif, sehingga yang tampak di dalam tulisan kitab-kitab itu bukan sowana tapi sona. Bina ajwaf ya'i, contohnya seperti sayaro. Ini ain fiilnya berupa ya, berarti bina ajwaf ya'i. Namun ya-nya ini diganti dengan alif, sehingga yang tampak di tulisan kitab-kitab itu bukan sayaro tapi saro. Contoh lagi, qawama, ain fiilnya berupa wawu, berarti bina ajwaf wawi. Wawunya diganti alif menjadi qoma. Nah, mengganti alif ini ada kaidahnya, sebentar lagi nanti kita akan pelajari. Kemudian contoh yang bina ajwaf ya'i seperti baya'a. Ya-nya diganti, ini ya-nya di ain fiil diganti dengan alif menjadi ba'a. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan bina? Nah, apakah bina ajwaf wawi atau bina ajwaf ya'i? Karena ini tampilannya sama. Sona ini apakah alif pergantian dari wawu atau ya? Saro pergantian dari wawu atau ya alifnya? Koma apakah alifnya ini pergantian dari wawu atau ya? Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa alif tersebut pergantian dari wawu atau pergantian daripada ya? Misalnya aba, ini alifnya ini pergantian wawu atau ya. Haba pergantian wawu atau ya alifnya. Daro, khofa, tola, toro, ini alifnya semua ini apakah pergantian dari wawu atau ya? Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya apakah alif itu pergantian wawu atau ya, itu nanti kalau sudah ditasrif. Kalau ditasrif biasanya akan muncul apakah alif itu pergantian wawu atau ya. Misalnya aba. Aba itu tasrifnya aba ya'ibu. Aiban. Nah, berarti sudah aba ya'ibu. Berarti muncul ya-nya. Kalau begitu aba alifnya ini pergantian dari ya, asalnya ayaba. Haba yahabu haibatan. Haba ini alifnya dari apa? Yahabu, belum nampak alifnya ini pergantian dari wawu atau ya. Tapi di masdarnya tampak haibatan, ada ya-nya. Berarti alif ini pergantian dari ya. Daro yaduru. Nah, berarti ini pergantian dari wawu. Khofa ya khofu, belum nampak pergantian dari apa? Khaufan, baru pada masdar. Ini kelihatan
bahwa alif ini asalnya adalah dari wawu. Tola, yatulu, wah sudah nambah, pergantian dari wawu. Toro, yatiru, berarti pergantian dari ya ini alifnya. Jadi jawabannya, bagaimana cara menentukan bina apakah ajwaf wawi atau ajwaf ya'i? Caranya ialah dengan ditasrif. Nanti di fi'il mudhari' atau di masdar ghairu mimnya akan muncul huruf aslinya itu apa, apakah wawu atau ya. Sebelum kita pelajari bagaimana cara mentasrif bina ajwaf wawi atau ya'i, terlebih dulu akan saya sampaikan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan bina ajwaf. Kaidah yang berkaitan dengan bina ajwaf, perhatikan. Apabila ada wawu atau ya berharokat asli jatuh sesudah fathah dalam satu kalimat, maka wawu atau ya tersebut harus diganti dengan alif. Contoh sona, asalnya sowana. Saya ulangi, apabila ada wawu atau ya, ini sowana wawu berharokat asli, ini memang asli harokat wawunya sowana karena wazannya fa'ala, berarti wawu ini berharokat fathah asli. Jatuh sesudah fathah, ini wawu sebelumnya itu ada fathah ini. Dalam satu kalimat, sowana ini satu kalimat. Nah, maka wawu ini harus diganti dengan alif. Contoh lagi, ba'a, asalnya baya'a, ya-nya diganti alif. Alasannya apa? Ya ini karena sesuai dengan kaidah ini. Apabila ada wawu atau ya, ini kebetulan ya. Berharokat asli, ini ya, ini harokatnya asli. Jatuh sesudah fathah, ini ya sudah jatuh setelahnya fathah. Dalam satu kalimat, ini baya'a hanya satu kalimat, berarti sudah memenuhi syarat-syarat bahwa ya harus diganti dengan alif, maka menjadi ba'a. Itu kaidah yang berkaitan dengan bina ajwaf. Misalnya kaulun, wawu ini tidak diganti alif, kenapa? Karena wawunya itu mati. Mati itu dianggap tidak berharokat. Walaupun wawu ini jatuh setelahnya fathah, walaupun satu kalimat, tapi persyaratan berharokat ini tidak terpenuhi. Bai'un, ya-nya tidak diganti alif. Kenapa? Karena ya ini tidak berharokat, ya ini mati. Berharokat itu ya asroh, fathah, dhammah itu. Contoh lain, nawamun. Nawamun ini ada wawu berharokat, jatuh setelahnya fathah, kok enggak diganti? Enggak, alasannya apa? Karena harokat wawu ini tidak asli. Asalnya adalah nawamun. Terus kemudian harokatnya hamzah ini dipindah ke wawu, terus kemudian hamzahnya dibuang, sehingga harokatnya wawu itu tidak termasuk asli. Karena tidak termasuk asli, maka tidak diganti alif. Contoh khiyalun. Khiyalun ini kenapa ya-nya tidak diganti? Karena ya ini memang harokatnya asli, tapi dia tidak jatuh setelahnya fathah. Padahal syarat penggantian harus wawu atau ya jatuh setelahnya fathah. Ini tidak. Iwadun sama. Ini wawunya tidak diganti karena jatuh setelahnya kasroh. Syarat penggantian harus jatuh setelahnya fathah. Inna ahmada wako'a. Ini wako'a ini kok enggak diganti? Ya enggak, karena tidak satu kalimat. Memang ini huruf asli, jatuh setelahnya fathah yaitu ahmada. Tetapi antara ahmada dengan wako'a itu kan tidak satu kalimat. Ini dua kalimat. Inna ahmada wako'a, sungguhnya Ahmad wako'a telah jatuh. Nah, kemudian kalau cara iklal itu adalah memberikan alasan ya. Sona asalnya soana, wazannya fa'ala, wawu diganti alif. Ini wawu diganti alif,
karena wawu berharokat. Ya, ini berharokat, harokatnya asal, dan sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Sebelumnya wawu ada harokat fathah, maka menjadi sona. Ba'a asalnya baya'a, wazannya fa'ala. Ya diganti alif karena ya berharokat dan sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka menjadi ba'a. Kalau kola sama, kola asalnya koala, wazannya fa'ala, wawu diganti alif karena wawu berharokat asal dan sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka menjadi kola. Nama silahkan diilal sendiri. Kemudian kaidah berikutnya, apabila ada wawu atau ya berharokat seperti tadi dan menjadi ain fi'il, sedang huruf sebelumnya berupa huruf soheh. Huruf soheh itu ya huruf selain alif, wawu, ya. Huruf soheh, yang huruf soheh itu mati itu berarti sukun, maka harokat wawu atau ya tersebut harus dipindah pada huruf soheh sebelumnya. Contoh yakumu, yakumu asalnya yakwumu, ini ada wawu berharokat yaitu harokat dhammah menjadi ain fi'il karena qawama, ini wawunya menjadi ain fi'il. Sedang huruf sebelumnya berupa huruf soheh. Sebelumnya itu berupa huruf soheh apa? Qaf. Qaf ini huruf soheh. Huruf soheh itu mati. Yakwumu, berarti ini kan huruf sohehnya mati. Maka harokat wawu atau ya tersebut harus dipindah. Nah, dipindah kemana? Dipindah pada huruf soheh sebelumnya, berarti dipindah di qaf ini. Jadi menjadi yakumu. Yabi'u sama seperti ini. Yabi'u asalnya yabi'u. Ini ada ya berharokat, yaitu berharokat kasroh, dan menjadi ain fi'il, ini menjadi ain fi'il. Sedang huruf sebelumnya berupa huruf soheh, sebelumnya berupa huruf soheh yaitu ba yang mati, ini baknya mati. Maka harokat ya atau wawu tersebut harus dipindah pada huruf sebelumnya. Maka harokatnya ya ini harus dipindah pada huruf sebelumnya yaitu ba, maka menjadi yabi'u. Ilalnya seperti ini. Yakumu asalnya yakwumu, wazannya yaf'ulu. Harokat wawu dipindah pada huruf soheh sebelumnya, maka menjadi yakumu. Yabi'u asalnya yabyi'u, wazannya yaf'ilu. Harokat ya dipindah pada huruf soheh sebelumnya, maka menjadi yabi'u. Yakulu asalnya yakwulu, wazannya yaf'ulu. Harokat wawu dipindah pada huruf soheh sebelumnya, maka menjadi yakulu. Yasiru asalnya yasyiru, wazannya yaf'ilu. Harokatnya ya dipindah pada huruf soheh sebelumnya, maka menjadi yasiru. Saya kira sampai di sini dulu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.